Jadi saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua. Ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'alawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin. Beb, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Imad menantang Ba'alawi? Ini Muhdar Al-Hamid sudah ada. Pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temannya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Benar Habib, perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada. Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mendengar? Siap mendengar? Siap mendengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Kita akan beri shock terapi nantinya. Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Hamid dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Al-Jufri dari Alawiyin, Bahashim dari Alawiyin. Banyak para hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gelil adab, biadab itu kelompok-kelompok Imad. Saya berjanji nanti, saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Jangan macam-macam. Anda telah membangun harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampai. Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiyin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Purbalinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok Imad, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini, kira-kira dibiarkan atau dilawan? Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nanti. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Angel, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Lihat nanti. Sabar nanti. Tidak bisa dibiarkan ini. Ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Pasti kami akan beri shock terapi tegangan tinggi, bukan dengan tegangan rendah, tegangan tinggi. Karena suatu hal menselahihkan nasab Ba'alawi, saya tidak terima. Kecuali saya musyahadah dalil dianya. Cik mah dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau nasi marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mau di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr Wasyam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu, kitab aslinya 20 lembar. Dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali. Abnaul Imam fi Misr Wasyam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya. Karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah ini jemari marah-marah. Bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat, yang 473 kan betulnya abad kelima. Terus ngomong salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas keseng ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu.
Dan kepalsuan itu diakui di mukadimahnya ada. Mukadimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah itu kitab Murtadha Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dalam isbat ba'alwi, itu kitab juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Dia tahu aja kalau palsu-palsu. Karena pencetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia. Manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang Diponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudhul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudhul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar dicatat disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu dia. Baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafa'iyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafa'iyah Mesirnya sudah hilang. Mereka bisa nyatet barang tidak bisa hilang itu. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Ali bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman. Disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafar. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafar. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafar, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal ya Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ke Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang ada nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama-nama yang hadir. Coba lihat di Google. Ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Langsung merembet anak. Dia historis. Banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jogoa. Berarti arahnya Samsuri. Lah kan di Google deh. Untuk yang tasawuf tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Fakih Muqaddam. Jadi bisa mi'ruf 70 balen sebelumnya. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Fakih Muqaddam. Laka. Pemain keramat-keramatin. Makanya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Fakih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen deh. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder. Yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini, harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habib iki kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagab turunan Nabi. Tapi siki analisis abadnya abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa dia duduk kuntuni kanjeng Nabi. Ya kudu nerima. Tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kuntuni J1 dek mah. Tes DNA ini hasilnya G, haplogrup. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepuntang-puntang Kiai Imam ngomong itu terus? Karena penting buat warga NU. Yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah, dimai duit dia membudi balik ke maning.
Butuh Nabi asli kepun, butuh Nabi asli misalkan bapak-bapakku. Bapak menghormati beke, beke lebih menghormati anaknya. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit dia lebih ngasih duit pada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu maka kita akan kalau kita tawadu dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya. Nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia. Sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem. Dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya. Suruh bulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah ya dulu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah la idza ra'aynahum ma ra'ayna fi wujuhihim nuran nubuwah min ar-rahmah la nanduru ila wujuhihim ar-rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbur wa at-tafakhur wa at-ta'riya 'ala al-akharin na'udzubillah summa na'udzubillah billah.